Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, sebentar lagi Indonesia akan melakoni laga terakhirnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan alhamdulillah dukungan dari para supporter timnas Indonesia masih terus mengalir ya. Bahkan kabarnya 3.000 tiket yang disiapkan untuk para penonton Indonesia sudah habis terjual. Berarti antusiasme para pendukung timnas Indonesia cukup tinggi ya nanti di Jepang. Dan mudah-mudahan kita bisa membawa poin maksimal yaitu 3 poin ya, alias kita memenangkan pertandingan ya mudah-mudahan. Kalau begitu Indonesia akan bertambah, ranking FIFA-nya akan terus menanjak ya mudah-mudahan. Oke, dan ini banyak sekali video-video yang saya mau reaksi. Untuk lebih jelasnya kita lihat video pertama. 3.000 tiket yang disediakan Jepang untuk supporter Indonesia habis sekejap mata. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjuang sendirian saat lawan Jepang. Pasalnya skuad Garuda bakal mendapatkan dukungan dari ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di Jepang. Tak tanggung-tanggung sekitar 3.000 tiket yang disediakan Federasi Sepak Bola Jepang untuk supporter Indonesia telah ludes terjual dalam hitungan 5 menit saja. Bahkan masih banyak lagi supporter Indonesia yang mengaku tak kebagian tiket. Ternyata masih banyak para pendukung Indonesia yang mau menonton di Stadion Jepang masih kekurangan tiket ya, kuota tiketnya mungkin tidak cukup. Sementara para penonton untuk pendukung timnas Indonesia masih belum kebagian tiket, teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti ada tambahan tiket. Setelah dipastikan lolos ke round keempat, inilah calon-calon lawan timnas Indonesia yang semuanya adalah masyarakat Timur Tengah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita main di Timur Tengah lagi, brother. Mari kita bahas, boy. Jadi buat lo yang belum tahu nih, boy, ronde keempat itu akan diselenggarakan di tempat yang terpusat, di mana rumornya yang akan jadi tuan rumah itu adalah Saudi dan juga Qatar. Di mana nanti di ronde keempat ini tiap peringkat 3 dan 4 dari grup itu akan dibagi menjadi 2 grup, dengan tiap grup diisi oleh 3 negara. Grup A itu akan diwakilin sama Uni Emirat Arab sama Qatar, boy. Dan grup B itu masih bisa diperebutkan oleh 3 negara. Ada Irak, Oman, dan juga Palestina. Sementara dari grup C, grup kita nih, sebenarnya Australia sama Saudi ini masih ada kemungkinan bisa saling sikut menyikut nih, atau saling kejar. Karena kalau misalnya Saudi bisa menang lebih dari 8 gol lawan Australia, maka dia yang akan langsung lolos ke Piala Dunia. Kalau lebih dari 8 gol nih, kalau. Tapi kita anggap aja itu nggak akan terjadi, boy. Jadi nanti untuk round keempat ini, anggap aja Saudi nih yang lolos nih. Nah kita karena segrup sama Saudi, berarti kita di round 4 itu nggak mungkin ketemu sama Saudi, boy. Artinya kita kemungkinan akan ketemu dengan Qatar, di mana mereka adalah tim di pot 1 pada saat drawing round keempat ini. Dan untuk bisa menuju ke Piala Dunia, Indonesia harus menjadi juara grup di ronde keempat. Apabila kita finish di peringkat kedua, kita akan masuk ke ronde kelima. Kalau kita finish di peringkat ketiga, maka kita gugur. Untuk drawing akan dilakukan di bulan Agustus, boy. Kita tunggu aja nanti update-nya. Dan juga di matchday ke-10 kan belum main nih. Kita nggak tahu grup B siapa yang pasti lolos nih. Kita nggak tahu nih. Karena masih bisa diperbutin sama Palestina, Oman, dan juga Irak. Kalau menurut kalian gimana, boy? Tulis di bawah, Terima kasih, brother. Jangan lupa di-follow sebelum juga timnas selanjutnya. Bye. Kemungkinan besar ya timnas Indonesia akan melakukan round 4 itu di negeri onta ya, yaitu di Arab Saudi dan di Qatar. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus di negara-negara Arab gitu? Kenapa nggak di tempat netral gitu? Kan banyak negara-negara yang sudah tidak berkepentingan lagi untuk masuk ke babak ke Piala Dunia seperti di Cina itu kan. Cina itu udah tertutup ya, tidak mungkin lagi masuk ke Piala Dunia. Itu berarti sudah netral. Terus Jepang juga sudah menentukan dia sudah pasti masuk ke Piala Dunia. Australia sudah menentukan masuk ke Piala Dunia. Kenapa nggak di tempat-tempat seperti itu, negara-negara itu gitu yang harusnya dijadikan tuan rumah seperti Korea itu kan masih bisa, dan fasilitas di sana juga jauh lebih bagus mungkin ya, karena mereka sepak bolanya sudah maju.
sepak bolanya sudah bagus. Pasti dengan perkembangan sepak bola di sana otomatis didukung dengan fasilitas-fasilitas yang lebih bagus di sana. Kenapa harus di negara-negara Arab gitu? Karena kan seperti yang kita tahu ya, negara-negara Arab itu kan rawan akan kecurangan gitu. Seperti halnya dulu Bahrain kita curangi, terus kita lawan Qatar waktu Piala Asia U23 kita dicurangi. Nah, itu kan negara-negara Arab itu kan rawan sekali untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Kenapa harus di negara-negara Arab gitu? Padahal banyak tempat-tempat netral yang mestinya dipilih oleh AFC untuk melakoni babak keempat ini, round 4 ini. Gitu. Kenapa harus di negara Arab? Pertanyaannya, apakah banyak uang masuk dari negara Arab ke AFC atau ke FIFA? Saya tidak tahu. Asal-usul pemain naturalisasi Malaysia tidak jelas. FIFA diminta selidiki kecurangan Malaysia. Pasalnya Malaysia menaturalisasi pemain secara singkat atau instan. Bahkan asal-usul mereka pun dipertanyakan. Karena jika suatu negara ingin menaturalisasi pemain, maka pemain tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh FIFA atau Induk Sepak Bola Dunia. Ya, baru-baru ini Malaysia menaturalisasi 4 pemain sekaligus, yakni Imanol Machuca asal Argentina, Rodrigo Hurtado asal Argentina, Joao Figueiredo asal Brazil, dan John Irarrázaval asal Spanyol. Mereka semua dinaturalisasi Malaysia demi untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027 nanti. Ya, kalau menurut peraturan FIFA itu kan kalau mau menaturalisasi pemain itu, kalau misalnya pemain asing, dia kan harus tinggal 5 tahun berturut-turut gitu, dia tidak pulang ke negaranya atau tidak tinggal di negara itu, tapi harus punya darah keturunan dari negara tersebut. Itu kan peraturan FIFA. Atau tinggal selama 10 tahun tidak berturut-turut, itu bisa. Tapi ini kan si Malaysia ini instan gitu, cepet gitu. Tadi masih banyak kejanggalan yang harus masih bisa dipertanyakan, ini naturalisasinya apa benar-benar murni naturalisasi atau memang ada kecurangan gitu dalam melakukan naturalisasi ini. Pertandingan Malaysia versus Vietnam akan segera dimulai ya guys. Tapi tiket Malaysia dan Vietnam ini sepi peminat. Sepi peminat. Tiket timnas Malaysia masih sepi peminat di mata Vietnam. Begini reaksi fans Harimau. Ini membuat netizen Malaysia geram ya guys terhadap media Vietnam. Karena sudah hal lumrah tiket untuk pertandingan Malaysia ini sepi peminat. Warga Malaysia mungkin tidak menyokong lewat stadion, tapi lewat TV aja ya guys. Bahkan laga persiapan Malaysia versus KPVRD yang dimenangkan oleh KPVRD dengan 3-0 itu berjumlah hanya 10.700 penonton ya guys. Ini kalau di Indonesia sekelas penonton Liga 2 ya guys. Padahal kita tahu mereka akan bertemu melawan Vietnam, juara bertahan Piala AFF. Gimana? Mungkin fan-nya Malaysia tuh trauma karena kemarin kan dibantai oleh KPVRD 3-0 dan itu mungkin membuat mereka trauma, takut mereka nonton di stadion dibantai lagi. Nah, itu mungkin yang jadi ketakutan mereka, makanya tiketnya nggak laku. Resmi, Indonesia masuk ke pot 3 ya di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 4 teman-teman. Pot 1-nya diisi oleh Arab Saudi dan Qatar. Nah, pot 2-nya diisi oleh Irak dan UAE guys. Terus di pot 3-nya ini masih perebutan ya antara Oman dan Palestina. Tapi saya kira sih Oman nih bakal lolos. Jadi istilahnya guys ya, kita udah pasti ya. Ini udah pasti teman-teman. Walaupun nanti katanya dibagi di drawing kayak gitu, enggak guys. Ini udah pasti. Contoh misalnya pot 1 itu Arab Saudi kan udah jadi lawan kita. Itu nggak akan ngelawan lagi Arab Saudi. Berarti kita cuma ngelawan kotor. Nah, di pot 2 teman-teman, karena UAE dan Irak itu satu grup, berarti gak akan masuk tuh Qatar dan UAE di satu grup lagi, gak akan. Jadi kan kita dapatnya Irak. Jadi udah pasti guys, kita akan ngelawan Irak dan
Qatar. Gimana teman-teman ya? Apakah teman-teman yakin Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia saat lawan kita itu Qatar dan Iran? Sebenarnya kita tidak pernah pilih-pilih lawan ya. Kalau misalnya mendapat lawan yang berat itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu tempatnya kenapa harus di negara Timur Tengah sana gitu, masih banyak tempat-tempat yang netral gitu. Kalau masalah lawan round 3 ini kurang ganas gimana gitu, ada Australia, ada Jepang, Arab Saudi, Bahrain, itu kan bagus-bagus semua gitu. Tapi kita kan bisa melewati itu semua, bahkan kita sudah lolos ke round 4 gitu. Berarti untuk masalah lawan tidak masalah, tapi tempatnya, karena tempat itu kan sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya di tempat netral mungkin kita sama-sama netral gitu, kita sama-sama jauh dari negara masing-masing. Teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.